Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Andini Mutiara Rahman, Anissa Alinia, Anissa Hardiani Pratiwi, dan saya sendiri Ari Ramdan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum jaringan permanen sederhana bagian kedua. Dan untuk teori jaringan permanen sederhana akan dijelaskan oleh Anissa Hardiani Pratiwi. Untuk gambar pertama yaitu sayatan melintang tangkai daun pepaya dengan nama ilmiah Carica papaya akan dijelaskan oleh Andini Mutiara Rahman beserta pembahasannya. Dan untuk gambar yang kedua yaitu sayatan melintang daun pinus dengan nama ilmiah Pinus mercusi akan dijelaskan oleh Anissa Alinia beserta pembahasannya. Dan untuk kesimpulannya nanti akan disampaikan oleh saya sendiri pada akhir presentasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Hardiani akan sedikit menjelaskan mengenai landasan teori yang terdapat di praktikum kedua yang berjudul Jaringan Permanen Sederhana. Sebelumnya, jaringan permanen itu merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan meristem. Jaringan permanen ini sudah tidak mengalami pertumbuhan atau sementara berhenti pertumbuhannya. Nah, jaringan ini terdiri atas 4. Yang pertama ada epidermis. Epidermis ini merupakan jaringan terluar tumbuhan terdiri dari selapis sel yang pipih dan rapat sehingga sebagai pelindung jaringan di dalamnya yaitu pertukaran zat. Yang kedua ada parenkim. Parenkim ini merupakan bagian utama sistem jaringan dasar dan terdapat pada berbagai organ sebagai jaringan yang sinambung seperti pada korteks dan ampelur batang, korteks akar, serta jaringan dasar pada tangkai daun dan mesofil daun. Parenkim biasanya berupa jaringan yang selnya tidak banyak menunjukkan spesialisasi dan dapat terlibat dalam berbagai fungsi fisiologi tumbuhan. Berdasarkan bentuk, parenkim dibagi menjadi beberapa jenis yaitu parenkim palisade dengan bentuk bulat memanjang atau lonjong yang berjajar seperti tiang atau pagar, dan dalam parenkim palisade ini terdapat sel klorofil atau zat hijau daun. Jaringan yang ketiga ada jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim ini merupakan jaringan mekanik yang bertugas menyongkong tumbuhan. Kolenkim ini juga memiliki dinding primer yang lunak, lentur, tak berlignin. Pada tanaman tua, dinding sel kolenkim ini akan mengeras atau berlignin serta berubah menjadi sel sklerenkim. Yang terakhir ini ada sel sklerenkim. Sel sklerenkim ini jaringan yang terdiri dari sel dengan dinding sekunder yang tebal yang dapat berlignin atau tidak. Fungsinya itu sebagai penyokong bahkan pelindung. Baik teman-teman, saya Andini Mutiara Rahman akan membahas mengenai laporan praktikum kedua yaitu tentang jaringan permanen sederhana pada gambar 2.3 yaitu tangkai daun pepaya. Nah, di sini sudah terlihat adanya 3 gambar, yaitu yang paling kiri yaitu ada gambar dokumentasi tangkai daun pepaya, kemudian yang di tengah gambar kedua yaitu ada anatomi tangkai daun pepaya yaitu hasil gambar tangan pada kegiatan praktikum, dan yang ketiga yaitu paling sebelah kanan ada gambar literatur tangkai daun pepaya. Nah, pepaya itu memiliki klasifikasi sebagai berikut, yaitu memiliki kingdom Plantae, kemudian divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Violales, famili Caricaceae, genus Carica, dan spesies Carica papaya. Nah, untuk gambar yang di tengah yaitu gambar hasil praktikum yang telah kami lakukan, terlihat pada anatomi tangkai daun pepaya itu adanya epidermis, kemudian parenkim korteks, kolenkim angular, kolenkim tubular, dan juga ruang antar sel. Nah, perbedaan antara kolenkim angular dan kolenkim tubular itu apa sih? Nah, kolenkim
angular merupakan jaringan kolenkim yang mengalami penebalan di bagian sudutnya. Sedangkan untuk kolenkim tubular merupakan jaringan kolenkim yang mengalami penebalan pada dinding-dinding yang berbatasan dengan ruang antar sel. Nah, dalam hasil pengamatan terdapat pula jaringan flum, silam, dan juga dinding sel. Fungsi flum dan silam yaitu sebagai alat pengangkut atau transportasi pada tumbuhan. Zat yang diangkut berupa hasil nutrisi dan makanan yang akan diserap. Mineral yang diserap oleh akar dari tanah seperti mengangkut air, mineral, dan makanan dari akar sampai ke daun dan membawa nutrisi organik dan gula yang dihasilkan daun dari proses fotosintesis. Nah, jadi fungsi silam itu yaitu untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju ke daun, sedangkan flum berfungsi untuk mengangkat dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Adapun untuk dinding sel yaitu berfungsi untuk melindungi sel dan mempertahankan bentuk sel. Bismillahirrahmanirrahim, saya Anissa Alinia akan menjelaskan tentang jaringan permanen sederhana pada daun pinus. Berikut saya lampirkan 3 gambar. Yang pertama yaitu gambar dokumentasi daun pinus, yang kedua yaitu gambar tulis tangan daun pinus, yang ketiga yaitu gambar literatur daun pinus. Adapun klasifikasi dari daun pinus berasal dari Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Coniferae, ordo Pinales, famili Pinaceae, genus Pinus, dan spesies Pinus merkusi. Berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan, daun pinus ini memiliki beberapa bagian, yaitu epidermis, hipodermis, parenkim mesofil, stoma, dan parenkim endodermis. Jaringan epidermis pada daun pinus ini berasal dari sel-sel berdinding tebal dan tertutupi dengan kutikula tebal. Pada jaringan epidermis ini juga ditemukan adanya stoma, yaitu bentuk tunggal dari stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi, yang mana stoma ini mengambil karbon dioksida sebagai bahan fotosintesis dan mengeluarkan oksigen sebagai hasil fotosintesis. Selanjutnya yaitu hipodermis. Hipodermis berisi beberapa kloroplas dan berdinding tebal sehingga melindungi daun dari kehilangan air. Selanjutnya yaitu parenkim mesofil. Mesofil ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis yang mencakup jaringan palisade dan spons. Jaringan ini juga disebut klorenkim karena memiliki dan mengandung klorofil. Selanjutnya yaitu parenkim endodermis. Endodermis merupakan satu lapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Sel-sel ini membentuk silinder yang membungkus 1 atau 2 berkas pembuluh yang sangat berdekatan di tengah-tengah daun. Sekian penjelasan dari saya. Dilanjutkan kembali ke moderator. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari hasil praktikum jaringan sederhana bagian kedua. Jaringan ini merupakan jaringan dasar yang terdapat di seluruh tubuh tumbuhan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada berbagai organ tumbuhan, yaitu akar anggrek, kulit buah pir, pepaya, dan daun pinus, menunjukkan jenis jaringan permanen sederhana yang berbeda-beda. Baik teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.